Yesus. Yesus aja mau itu satu jamuan. Kenapa Bapak Ibu Saudara tidak mau satu jamuan bersama dengan mereka? Bersama dengan anak-anak Tuhan. Ini yang harus kita terapkan. Banyak? Cukup gitu teh? Banyak? Cukup? Sedikit pun? Saya maunya seperti itu. Apalagi nanti tanggal 25 bawa menu dari rumah masing-masing. Kita makan dan nikmati bersama. Jadi jangan ini punyaku, ini sama Bu Geminia, kau taruh di semua, makan bersama, cicip bersama. Itulah namanya tidak membeda-beda, sama semua. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yaitu yang namanya kesungguhan hati. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan supaya Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh. Amin. Cari Allah dengan sungguh-sungguh. Makanya dikatakan di ayat yang ke-40, dikatakan di situ, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, berarti datang dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati dan dengan kerendahan hati datang kepada Kristus. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus memperhatikan yang namanya perintah Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kita harus memperhatikan perintah Tuhan dan mengerjakan dengan taat. Tetapi orang sakit kusta ini melanggarnya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di ayat yang ke-44. Tuhan sudah ingatkan. Dikatakan demikian. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tuhan katakan jangan kasih tahu sama yang lain-lain, yang ingat kata Tuhan. Ingatlah, ini berarti ada perintah dan ada bagi kita ketaatan. Tetapi apa dikerjakan orang kusta ini? Dia cerita sehingga Yesus harus mengasingkan diri. Itu pun masih banyak orang berbondong-bondong. Karena kenapa? Memperoleh yang namanya kesembuhan. Bukan Tuhan itu egois, bukan Tuhan itu tidak mengasihi, tetapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka mengenal jauh lebih dalam lagi tentang yang namanya Kristus. Itu yang Tuhan mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau di ayat yang terakhir dikatakan, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru, tidak bisa dielak oleh Tuhan. Nah, bentuk penghormatan kepada Kristus yang dikerjakan oleh orang kusta ini Bapak Ibu Saudara, yang harus kita kerjakan dan harus kita tiru, itu yang pertama. Dikatakan di ayat yang ke-40 tadi, saya sudah bacakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Maka yang pertama, bentuk penghormatan orang sakit kusta ini adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kasih Kristus tanpa syarat, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ada Allah lain selain Yesus. Yesus saja yang mampu memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Saudara. Yesus yang sanggup memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana bentuk penghormatan orang kusta ini kepada Yesus? Yang kedua, bagian B-nya dikatakan demikian. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dikatakan di sini. Dan sambil berlutut di hadapannya. Di situ di ayat yang bagian B-nya itu dikatakan bentuk penghormatan orang sakit kusta ini adalah berlutut. Itu cara kita menghormati Tuhan. Kalau kita dalam beribadah, yang namanya harus serius.
Jangan lihat kiri kanan. Anon di mereng tetangga kon. Aku di sini rohani. Habis di Jabu rohani. Biasa-biasa aja lah. Kan gitu kan? Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dengan berlutut di hadapannya. Orang sakit kusta ini Bapak Ibu Saudara, dia mengerti memberikan terbaik. Dia datang kepada Tuhan bukan dengan gagah-gagahan, tetapi dia berlutut. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih, dia tidak memaksakan kehendak. Kita kan gini, target untuk sampai bulan 12 harus pas target, kan gitu kan? Kalau orang kerja misalnya di kantoran, ada target yang harus dicapai, maka sekian akan dapat sekian. Demikian juga kita ada target kita harus tercapai, harus di dalam Tuhan harus. Tidak seperti itu. Kalau target yang kita sudah buat susun Bapak Ibu Saudara, ini penghujung yang nama tahun 2021 belum tercapai, jangan paksakan kehendakmu. Amin. Jangan paksakan targetmu sama target Tuhan, karena target Tuhan dan target kita berbeda. Sama seperti orang sakit kus, kalau engkau mau, kalau kita kan berkata kalau engkau bisa, berarti memaksa. Berarti kita menantang Tuhan. Tetapi orang kusta ini Bapak Saudara, kalau engkau mau, berarti ada kerendahan hati. Berarti dia tidak memaksa. Sampai waktunya Tuhan itu dikatakan pokoknya segala sesuatu ada waktu. Jangan paksakan kehendakmu kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan. Orang sakit kusta ini menyadari sangat-sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang dikerjakan Tuhan ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia berlutut menghormati Tuhan, dan ketika dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, maka kita perhatikan hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya sepenuh kepada Tuhan dan menghormati Tuhan dengan berlutut beribadah dengan sungguh, tidak bermain-main dan tidak memaksakan kehendakmu. Ketika kehendakmu tidak tercapai, maka Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa. Dikatakan di situ di ayat yang ke-41, salah seorang baca dengan suara yang mantap. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Amin. Ada hal yang luar biasa ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya, menghormati Tuhan dan dengan berlutut dan tidak memaksakan kehendak. Yang pertama, Tuhan akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya lewat orang sakit kusta ini Bapak Ibu Saudara adalah belas kasihan Tuhan. Kenapa saya katakan belas kasihan Tuhan? Dikatakan di ayat yang bagian A, maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara gini? Kita bukan berkat kita tidak berlebihan, gitu ya. Kita tidak berlebihan berkat, sama itu. Tetapi kita timbul belas kasihan untuk memberi, tapi dia tidak meminta. Pernah begitu Bapak Saudara? Kita ini timbul belas kasihan kita untuk memberi, tapi dia tidak meminta. Saya pernah mengalami demikian. Ada hati kita tergerak untuk memberi, apalagi di bulan-bulan 12 ini kan banyak bingkisan Natal. Kalau kita lihat orang luar negeri itu dikirim lewat Sinterklas. Di sini di mana buat Sinterklas ya kan? Datang jam 12 diantar kadonya kan, teng, pagi-pagi sudah ada kadonya kan gitu sih. Kalau dipilih-pilih ya kan Bapak Saudara terkasih. Tuh. Saya sering sekali berbagi Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak orang lain tidak perlu tahu. Dan saya percaya jemaat dikasih Tuhan pun mengerjakan yang sama. Amin. Enggak diminta, diberi. Ale
mau sejalo. Nah, kan gitu. Namanya kado Natal, bingkisan. Tapi kalau nggak dapat jangan tersinggung buat ibu saudara, kan begitu toh? Sama seperti orang sakit kusta ini, dia menerima yang namanya belas kasihan Tuhan. Demikian juga kita di dalam Kristus harus memiliki yang namanya belas kasih kepada siapa saja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah dia menerima belas kasihan Tuhan, dikatakan di situ ayat yang B-nya, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Tuhan mengulurkan tangannya, maka dia memperoleh yang namanya kesembuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan kita, maka percayalah Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Amin Bapak Saudara, saya percaya. Maka saya tidak mau memaksakan kehendak saya, tapi saya berkata kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, berkali-kali saya katakan kepada Tuhan, Yesus itu sangat-sangat baik. Sehingga ketika apapun yang terjadi kepada jemaat, sampai hari ini Tuhan pastikan saya tahu. Jadi sebelum itu terjadi, saya sudah ke sana, saya sudah tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa kuperbuat secara fisik. Ada salah seorang anak Tuhan, saya katakan begini, saya punya pergumulan untuk berdoa dan berpuasa. Saya nggak tahu program Bapak Ibu Saudara apa untuk tahun ini, mengakhiri tahun ini, tapi saya punya program gini. Saya berapa jiwa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk sampai hari ini saya masih tetap mengembalakan di sini Bapak Ibu Saudara, karena saya masih ada di sini Bapak Ibu Saudara untuk mengembalakan Bapak Ibu Saudara. Maka beberapa kakak ini Bapak Ibu Saudara, saya ambil waktu khusus saya untuk berdoa dan berpuasa. Karena kenapa? Saya akan meninggalkan tahun 2021 ke tahun 2022. Apa yang mau kukerjakan? Apa yang mau kubawa? Demikian juga halnya kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau melangkah meninggalkan tahun 2021 ini, ayo apa yang kau kerjakan? Mau berpuasakah engkau untuk suamimu, untuk anakmu, rumah tanggamu, istrimu? Kerjakan. Saya ambil program untuk itu. Saya punya kerinduan kepada Tuhan, tetapi saya tidak bisa paksakan kehendak saya kepada Tuhan. Cuma saya punya kerinduan untuk itu untuk tahun ini, karena aku tidak mampu mengerjakan banyak hal secara manusia, secara jasmani ini, tak bertemu tatap muka dengan muka Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi aku bisa datang kepada Tuhan dengan bahwa ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, itu yang bisa aku kerjakan. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, tante ini gak mau lagi kunjung-kunjungan, sudah bawa dalam doa. Gak mau lagi tante minat-minat, tetap ku bawa dalam doa. Antang kalau Bapak Ibu Saudara tetap berdoa bagi saya. Sampai Tuhan mengulurkan tangan. Kenapa Tuhan sampai mengulurkan tangan Bapak Ibu Saudara? Ayat yang paling terakhir, ayat di 42 itu Bapak Ibu Saudara. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. Ada aliran kuasa Tuhan, dan inilah yang harus saya nantikan, Bapak Ibu Saudara nantikan di dalam Tuhan. Aliran kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, orang-orang percaya. Aliran kuasa itu sudah terjadi kepada orang sakit kusta ini. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan, aku mau ini seperti orang sakit kusta ini. Ada aliran kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupanku, di dalam tengah-tengah berjemaat. Ini kerinduanku dalam Tuhan. Bagaimana kerinduan Bapak Ibu Saudara? Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya
meminta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan, uluran tangan Tuhan, dan kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya harus percaya. Amin Bapak Saudara. Harus percaya dan harus menghormati Tuhan, berlutut menghargai Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan paksakan kehendakmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus bagimu yang tanpa syarat itu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu Bapak Ibu Saudara akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Untuk menyembuhkan, memulihkan kita. Kita mungkin tidak sakit secara fisik, tetapi mungkin ada banyak sakit secara rohani yang tidak kelihatan. Itu yang Tuhan mau sembuhkan. Karena satupun di antara kita tidak ada punya penyakit kusta. Tetapi yang ada, saya percaya dan saya rindukan, di sini tidak ada yang namanya kemunafikan, yang namanya kesombongan. Jangan sampai orang berkata kepada kita sombong sekali. 1, 2 boleh, tapi kalau sempat semua ngomong, berarti kesalahan ada pada kita. Memang Bapak Ibu sudah terkasih, 1, 2, 3 memang ada orang berkata demikian. Tetapi kalau semua orang berkata kita sombong, berarti kesalahan ada pada kita. Tinggal kita berbenah diri dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau sembuh, kalau engkau mau tahir, kata Tuhan lewat orang kusta ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan, menghormati Tuhan, berlutut, dan jangan memaksakan kehendak. Maka belas kasihan Tuhan akan turun. Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara dan saya, dan akan memberikan kuasanya untuk memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan, kita terima di dalam Kristus Yesus.